Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman yang sudah hadir di acara ngobrol. Ya, acara yang ke-22, pekan ke-22 ini akan membahas tentang kajian komik Indonesia. Wah, kita akan lihat keseruannya gimana. Untuk bicara kali ini oleh Pak Daniel yang tentu saja akan diperkenalkan nanti oleh Pak Aula sebagai moderatornya. Langsung saya serahkan aja ke Pak Aula ya Pak ya. Ya baik, terima kasih Mas Harun ya. Ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-22 ya. Wah, ini sudah 1,5 semester ya. Luar biasa sekali ini antusias teman-teman. Ya, saya terima kasih buat partisipasinya selama ini. Ini mohon terus dimanfaatkan untuk media belajar kita ya, untuk tempat kita berdiskusi terkait dengan dunia sastra dan mungkin juga dunia budaya ya. Ini di pertemuan ke-22 kita akan membahas tentang kajian komik ya, membaca komik secara akademik yang kebetulan ini sekarang sudah ada pakarnya. Ini teman saya dulu waktu S1 di Gajah Mada dan kemudian kok melanjutkan di Jakarta ya Mas ya, Mas Daniel ini melanjutkan di Jakarta ngambil tesis tentang komik. Ini saya dulu pernah baca-baca dan melihat profilnya itu kok nulis Wiro Sableng dan sebagainya. Wah, ini menarik ini, ternyata ada kajian komik ya. Selama ini kan di dunia sastra terbatas pada kajian yang itu saja ya, drama, puisi, novel. Nah, ternyata juga ada kajian komik dan sepertinya juga sudah banyak yang mengkaji ya. Sebelumnya ada, terutama kalau nggak salah di disertasinya Seno Gumira itu ya. Nah, barangkali ini bisa menjadi bahan belajar kita bahwa ternyata kajian ini juga bisa untuk kita angkat ya, baik dalam tulisan populer maupun ilmiah, bahkan juga skripsi. Nah, sekaligus Mas Daniel ini juga tadi menulis komik ya, jadi dia bukan hanya seorang kritikus tapi juga praktisi. Sekarang mengajar di Universitas Negeri Tidar Magelang ya. Seperti itu mungkin perkenalannya ya, tidak perlu panjang. Nanti silakan bisa langsung dibuka Instagramnya Mas Daniel, ada itu di Ngobrol Sastra untuk mencari tahu tentang profilnya lebih jauh. Langsung saja, waktu dan tempatnya saya persilahkan ke Mas Daniel. Terima kasih teman-teman, bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Bisa Pak, jelas. Bisa Bang, bisa. Perkenalkan, nama saya Daniel, saya dulu di UGM bareng sama Pak Aula. Terus kemudian saya lanjut di Jakarta di UI. Kemudian setelah di UI saya bekerja bukan sebagai dosen, saya bekerja sebagai editor komik dan penulis komik. Saya masuk ke dunia profesional praktis dulu sebelum saya menjadi dosen. Di dosen juga mungkin baru jalan setahun lebih lah. Nah, jadi sangat menyenangkan ketika saya diajakin ngobrol tentang komik karena ya ini passion saya sejak dulu dan saya juga sampai sekarang masih aktif bikin komik walaupun sekarang ngajar tapi masih aktif bikin komik di IG sekarang. Kalau sering saya share di IG, silahkan ditengok-tengok di IG. Oke, langsung saya mulai aja ya presentasinya. Bentar, saya share screen dulu. Membaca komik secara akademik. Nah, ini karena ini semua jurusan sastra semua ya? Atau ada jurusan lain? Ya, ini rata-rata sastra semua. Rata-rata sastra. Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Oh, murni ya? Bukan pendidikan ya? Murni, Mas. Ya, jadi mirip sama saya. Nanti kalau murni memang banyak berkecimpung di bidang penelitian, jadi banyak hal-hal yang kita lebih bebas bereksplorasi. Kalau pendidikan kan biasanya tema besarnya pendidikan gitu. Jadi mengkaji sastra, mengkaji bahasa Indonesia itu ya harus punya kaitannya dengan pendidikan biasanya. Tuntutan akademisnya seperti itu. Tapi kalau kita sastra yang pengen jadi peneliti itu biasanya eksplorasinya bisa lebih luas spektrumnya. Oke, komik secara akademik.
Nah, ini komik prasejarah Borobudur dan Prambanan. Ini Borobudur, relief di Candi Borobudur dan Prambanan, ada yang menuliskan bahwa ini adalah cikal bakal komik Indonesia. Cuman kan secara struktur itu tidak sama. Kalau komik kan ada panel-panelnya, ada kotak-kotaknya gitu. Tapi kan kalau cerita dari relief Prambanan atau relief Borobudur itu kan kayak gambarnya panjang gitu. Ada wayang beber juga. Nah, kalau komik ada panel-panelnya, cuman ini wayang beber, relief dan relief Candi Borobudur dan Prambanan itu gambarnya itu berkelanjutan. Yang Prambanan sama Borobudur bahkan seninya seni pahat ya, seni patung, bukan seni visual 2 dimensi tapi 3 dimensi. Nah, banyak yang bilang ini adalah cikal bakal komik. Cuman ya istilah itu bisa juga dibenarkan. Cuman secara struktur kan memang beda. Kalau komik kan harus ada panel-panelnya. Cuman ini kan gambarnya panjang. Tapi yang jelas ketika kita membaca relief candi, ketika kita membaca wayang beber, kita harus membaca secara berkelanjutan, secara berturutan. Jadi gambarnya itu harus diurutin gitu, biar kita bisa tahu maknanya, biar kita bisa tahu maksudnya itu apa. Gambarnya harus urut. Nah itu komik itu seni yang terjuxtaposisi, seni yang berturutan gitu. Jadi membacanya itu harus ada alurnya harus minimal 2 panel. Wayang bukan wayang seperti boneka, tapi kayak semacam lembaran kertas besar gitu, lembaran perkamen besar, dan itu membacanya harus diurutkan, membacanya harus oke, terima kasih Safira, dibantu saya. Membacanya harus berturutan. Nah, itulah komik itu harus dibaca secara berturutan, harus minimal ada 2 panel. Kalau cuma satu gambar aja, itu oleh beberapa ahli cukup disebut sebagai kartun, bukan sebagai komik. Masuk ke komik Indonesia modern ya. Kalau dulu kan komik Indonesia prasejarah. Terus kemudian kita masuk ke komik Indonesia modern yang formatnya sudah menggunakan panel, sudah menggunakan kotak-kotak, sudah menggunakan balon kata gitu. Nah, komik Indonesia modern ini masuknya itu dari media-media Belanda dan Cina, media-media Belanda dan Tiongkok gitu. Dia kan dulu banyak koran-koran ya dari Belanda, dari Tiongkok gitu, dan kemudian ada salah satu ada salah satu komikus yang berusaha untuk membuat karakternya sendiri, namanya Put On, yang bikin Hoan Gi namanya, tahun 1931. Sebenarnya sudah membuat dari 1930, cuman baru diberi nama Put On itu tahun 1931. Put On ini ceritanya lucu, ceritanya komedi, ceritanya ini tentang orang Tionghoa ibu kota Jakarta. Jadi ini menjadi menarik karena walaupun menceritakan orang Tionghoa peranakan, tapi ngomongnya itu bahasa Betawi, dan pakaiannya seperti saya bisa teman-teman lihat di gambar ini kan, si ceweknya, si ibu-ibunya ini pakaiannya tuh jarik sama kebaya. Nah ini banyak yang memperbincangkan Put On ini dari sisi identitas gitu. Jadi banyak yang membahasnya dari sisi identitas. So, ini satu bentuk akulturasi, satu bentuk penyerapan budaya, karena Put On ini walaupun keturunan Tionghoa, ada sebelum tahun 45, ada sebelum kemerdekaan, tapi sudah menggunakan atribut-atribut khas Hindia Belanda. Kemudian ada Sri Asih. Nah, ini tadi ada yang nulis Sri Ningsih, bukan Sri Ningsih ya, tapi Sri Asih. Sri Asih ini dibikin tahun 54 oleh R.A. Kosasih. Jadi kalau teman-teman tahu, R.A. Kosasih ini yang terkenal membuat komik wayang, dan dia sebelum membuat komik wayang itu dia bikin Sri Asih dulu tahun 54. Ceritanya ini mirip dengan Wonder Woman, karena dulu si pemilik melodi komik ini menyodorkan Wonder Woman ke R.A. Kosasih, bikin dong komik yang kayak ini, kayak Wonder Woman gitu. Nah, cuman akhirnya si R.A. Kosasih membuat versinya sendiri. Jadi memakai pakaian seperti wayang, pakaian perempuan juga ada kembennya, ada jariknya gitu. Ini kan pakaian ini hampir mirip seperti Wonder Woman, cuman pakaiannya panjang gitu. Namanya Sri Asih. Nah, ini dianggap sebagai buku komik Indonesia pertama.
Cuman Sri Asih dan beberapa komik terbitan Melodi diprotes karena dianggap pembodohan ya. Komik dari dulu kan memang dianggap pembodohan ya, bahkan sampai sekarang banyak orang-orang tua yang menganggap komik itu tidak sehat, bacaan tidak sehat. Nah, diprotes terutama ketika itu Lekra ikut memprotes, Lembaga Kebudayaan Rakyat yang terafiliasi dengan yang konon terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, itu ikut memprotes. Terus kemudian RA Kosasih dan penerbit Melodi memutar otak gimana caranya kita tetap bisa memproduksi karya, kita tetap bisa bikin komik tanpa diprotes sana sini. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk membuat komik wayang tahun 54. Nah, komik wayangnya sendiri ini RA Kosasih mengaku membuat komik wayang ini berdasarkan Bhagavad Gita terbitan Balai Pustaka ketika itu. Dan ini cukup revolusioner untuk ukuran zaman itu karena sebelumnya tidak pernah ada yang bisa mengadaptasi cerita wayang, cerita lokal untuk menjadi medium visual. Bahkan oleh banyak pihak RA Kosasih ini dianggap menancapkan suatu budaya baru, budaya wayang dalam medium komik. Soalnya kan dulu orang ketika misal menikmati wayang gitu kan kita nggak kebayang bagaimana ekspresinya ketika dia bertarung, ketika dia kesakitan, ketika dia saling berinteraksi. Soalnya wayang kan cenderung statis ya, ekspresinya statis. Nah, RA Kosasih bisa memberikan ruh dalam medium 2 dimensi menjadi bentuk komik dan itu sangat diapresiasi oleh orang-orang dan kemudian ditiru oleh banyak komikus lain sehingga RA Kosasih dianggap punya peran yang sangat penting terhadap komik Indonesia, terus kemudian dia disebut sebagai Bapak Komik Indonesia. Nah, itu komik wayang yang memulai ini RA Kosasih. Kemudian ada juga periode komik Medan. Setelah komik wayang itu distribusinya meluas, nggak cuma di Jawa, tapi juga di Medan sampai ke Sumatera. Nah, cuman di Sumatera ini, kan budayanya bukan budaya Sunda atau Jawa ya, jadi punya budaya sendiri gitu. Kebanyakan komik wayang awal-awalnya laku, cuman lama-lama nggak laku. Terus akhirnya komikus-komikus Medan membuat komik mereka sendiri, komik dengan budaya Minang, dengan budaya Melayu. Nah ini komikus-komikus Medan ini kualitasnya luar biasa, bahkan di beberapa kesempatan ini kualitasnya ini mengalahkan komikus-komikus Jawa, sampai akhirnya oleh banyak pihak Medan ini dianggap punya periode sendiri gitu. Jadi ada satu momen di mana komik Medan ini sangat maju dari sisi penceritaan maupun dari sisi gambar, dari sisi visual. Contohnya yang saya tayangkan ini namanya Batas Firdos, nama komiknya gitu. Jadi ceritanya di sini itu dunia itu kiamat menyisakan 2 orang, bapak dengan anak perempuannya. Nah, si bapak ini dalam kegundahan luar biasa. Apakah dia sebagai laki-laki satu-satunya yang bertahan di dunia, apakah dia bakal meneruskan keturunan, meneruskan kehidupan manusia, atau dia akan sebagaimana layaknya bapak dengan anak ya, dia akan membatasi dirinya terhadap anaknya, tidak akan melakukan hubungan-hubungan yang sifatnya biologis terhadap anaknya gitu, karena itu tidak etis. Secara moral juga tidak bagus gitu, tidak baik, salah gitu. Nah, di sini si bapak ini ada pertentangan antara batas etika dan batas logika gitu. Nah, ini untuk ukuran komik di zaman itu isu ini sangat berat sekali gitu. Ada orang tua yang bingung antara dia harus meneruskan ras manusia atau dia tidak ingin menggauli anaknya karena secara etis itu tidak benar. Nah, ini sangat bagus komiknya ketika itu. Nah, kemudian kita kembali ke Jawa tahun 64 sampai 66 itu ada komik roman namanya. Ini komik ini sangat membanjiri pasar ketika itu. Ceritanya cerita-cerita tentang percintaan, cerita-cerita romance lah kalau bahasanya anak webtoon sekarang gitu. Cerita-cerita romance. Ceritanya ini tentang kelas menengah ibu kota gitu. Kelas menengah ibu kota, kadang
orang-orang kaya ibu kota ini bertemu dengan orang-orang miskin yang jujur dan lain-lain sebagainya. Ya formula penceritaannya mirip lah dengan formula-formula FTV zaman sekarang gitu. Dan mungkin penceritaan ala kelas menengah ibu kota gitu masih laku ya zaman sekarang ya. Jadi yang dicari itu yang ganteng-ganteng gitu. Kalau dulu mungkin gantengnya kiblatnya lebih ke kultur Amerika, kultur Barat. Mungkin kalau sekarang kan K-pop kiblatnya gitu. Jadi yang mukanya mulus-mulus putih-putih karena pakai skincare gitu dan rambutnya agak ngebob gitu. Nah itu permasalahan lain lah. Yang jelas ketika itu tahun 64-66 trennya di Indonesia itu tren komik roman. Dan 67 ini seperti teman-teman tahu ada komik judulnya Si Buta dari Gua Hantu. Ini cukup ini booming sekali ketika itu dan kemudian membuat gelombang baru komik Indonesia. Jadi komik roman lama-lama ditinggal, akhirnya ada gelombang komik silat. Gara-gara Ganes TH, penciptanya Si Buta dari Gua Hantu. Ganes TH ini sebelumnya dia keturunan Tionghoa, dia Tionghoa peranakan gitu. Jadi dari kecil juga akrab dengan hal yang berbau silat, terutama silat-silat Tionghoa ya. Dia juga penikmat Churchill dan komik-komik silat yang dari Tionghoa juga. Terus dia juga penonton film-film barat, film-film cowboy. Kemudian dia bikin jagoannya sendiri namanya Si Buta dari Gua Hantu. Dan ternyata sangat booming dan bahkan komikus-komikus lain juga ikut-ikutan bikin cerita silat. Salah satunya yang terkenal itu yang Panji Tengkorak bikinan Hans Jaladara. Hans Jaladara ketika saya temui beliau mengaku bahwa memang beliau ini mengidolakan Ganes TH si penciptanya Si Buta ini. Memang beliau mengidolakan dan ketika itu penerbitnya menginginkan penerbit yang membawahi Hans Jaladara ini menginginkan Hans bikin dong komik silat gitu kayak Si Buta gitu. Nah dulu tolak ukurnya itu Si Buta kayak Si Buta gitu. Terus akhirnya Hans bikin komik yang antitesisnya Si Buta gitu. Si Buta ini kan ceritanya ganteng gitu, cuman Hans bikinnya si Panji Tengkorak ini pakaiannya compang-camping kayak gembel gitu. Si Buta ini yang menolong banyak orang gitu. Dia tiap ke daerah mana menolong, tiap daerah mana menolong. Ketika mengembara dia menolong orang. Cuman si Panji Tengkorak ini beda gitu. Dia tiap datang ke suatu daerah diusir gitu karena katanya bawa sial. Gitu. Oke, itu tahun 64. Nah, masuk ke 69 ada Gundala Putra Petir dan Godam. Ini duo komikus Jogja. Yang Gundala ini bikinan Pak Hasmi, yang Godam ini bikinan Pak Wid NS. Nah ini seperti teman-teman tahu, tahun lalu juga filmnya tayang, film Gundala. Versinya Joko Anwar gitu, karena beda jauh Gundalanya Pak Hasmi dengan Gundalanya Joko Anwar tuh beda jauh. Nah cuman ketika itu UD Prasida nama penerbitnya. Penerbitnya ini menawarkan kepada Hasmi dan Wid NS, ditawarkan bikin dong komik superhero gitu. Yang seperti apa? Seperti ini. Akhirnya dikasih lihat, ketika itu Hasmi dikasih lihat Tarzan, terus Hasmi membuat Maza Sang Penakluk. Jadi kayak mirip-mirip Tarzan itu, cuman tidak terlalu booming. Terus akhirnya Hasmi bilang ke penerbitnya, saya mau bikin komik sendiri yang sesuai, superhero yang sesuai keinginan saya sendiri. Terus akhirnya dikabulkan oleh penerbit. Akhirnya Hasmi bikin Gundala. Gundala ini punya kekuatan petir dan bisa lari sekencang angin gitu. Kenapa nggak sekencang kilat sekalian kayak The Flash gitu? Kalau kata Hasmi sih, kalau secepat kilat nanti kecepetan. Kalau Gundala mau beli rokok, warungnya di depan tapi dia udah bablas 1 kilometer di depan gitu. Nah, itu kocaknya Hasmi itu seperti itu karena dia juga pemain ketoprak, pemain teater gitu, memang lucu dasarnya orangnya. Dan ini booming sekali dan ada gejala meminjam Gundala dan Godam untuk meramaikan komik lain gitu. Jadi kadang ada misal ada komikus yang pengen komiknya dibaca orang banyak gitu. Akhirnya dia bikin Gundala dan Godam masuk ke komiknya gitu. Dan mereka cuman ya nggak ada izin atau harus
bikin pernyataan tertulis itu nggak ada, pakai aja dulu kayak gitu. Soalnya dulu kan memang tentang hak cipta itu orang-orang belum terlalu terbuka tentang hak cipta. Nah oke, terus tahun 69 Gundala ini sampai tahun 82, terus kemudian setelah masuk tahun 80-an ini tanpa disangka pasar komik Indonesia itu lesu. Dari tahun 80-an komik Indonesia itu lesu, trennya meredup. Sebabnya itu banyak, sebabnya karena salah satunya itu karena industri komik itu bukan industri yang mapan dan settle gitu. Nah, artinya industri komik itu dulu ya industri rumahan, kalau zaman sekarang UMKM gitu. UMKM yang peminatnya banyak gitu. Nah, cuman ketika itu ada satu raksasa perbukuan yang mulai lahir, namanya Gramedia, dengan jejaring toko bukunya, dengan jejaring penerbitnya, dengan jejaring percetakannya yang besar, yang lahir dari rahimnya Kompas ya ketika itu. Gramedia ini tumbuh besar, kemudian Gramedia ini seakan memberikan standar baru terhadap bacaan masyarakat Indonesia gitu. Jadi komik yang dulunya produk UMKM, produk penerbit-penerbit kecil gitu, jadi terasa tidak lagi menjadi bacaan yang bagus. Kemudian Gramedia ini kan sistem editorialnya jalan ya, sistem Kompas Gramedia sistem editorialnya jalan, jadi mereka seringkali selektif terhadap karya-karya yang mereka terbitkan, dan komik Indonesia ini bukan termasuk buku yang mereka seleksi untuk mereka terbitkan. Jadi orang-orang secara semakin kesini anggapnya komik Indonesia ketika itu bukan produk yang sehat untuk bacaan anak-anak, karena ya dulu nyetaknya tuh tipis, ukurannya tuh. Bentar, saya ada satu komik Indonesia, saya kasih lihat teman-teman ya. Saya hentikan share screen sebentar ya, hentikan berbagi. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, komik Indonesia tuh dulu segini ukurannya. Dalamnya itu cuma 2 panel. Kertasnya kertas murah. Terus halamannya itu sekitar 48 halaman. Dan dibanding dengan ukuran tangan ini beda banget. Misal saya bandingkan dengan ini. Ini Gramedia, coba dari segi look aja udah beda, dari segi tampilan aja udah beda. Yang ini kertasnya murah, apalagi covernya ini cuma art paper. Kalau teman-teman yang tahu percetakan, art paper. Kalau ini kan kertasnya udah pakai karton ya, jadi tebal gitu. Jadi memang secara kualitas komik Indonesia ketika itu memang tidak terlalu bagus, sehingga orang-orang kemudian terutama orang-orang tua yang membayar uang untuk membeli buku anaknya ya, itu mereka sangat selektif dan mereka merasa komik Indonesia ini tidak begitu sehat untuk anaknya. Oke, saya presentasi lagi. Kembali ke presentasi. Nah, tahun 91 itu Alex Media Komputindo. Nah, ini Alex Media ini yang sampai sekarang nerbitin komik-komik manga. Itu Alex Media itu pertama kalinya dia membeli hak siarnya Candy Candy. Ini masih ada yang mengalami Candy Candy nggak? Angkatan saya aja agak tidak terikat dengan Candy Candy ya. Soalnya ketika Candy Candy masuk saya masih balita. Gitu. Ada Pak. Ada yang masih tahu sama Candy Candy. Oh, Pak. Saya apa lagunya malah Pak. Oh, apa lagunya? Oke. Nah, Candy Candy ini ceritanya katanya Jakob Utama ketika itu yang kemarin baru saja meninggal dunia, ketika itu sedang kunjungan di Jepang, terus kemudian beliau melihat industri komik Jepang ini menarik, terus beliau nyoba-nyoba buat membeli hak siarnya satu komik Jepang, judulnya Candy Candy. Ketika diterbitkan ternyata booming besar, dan kemudian Gramedia mulai rutin menerjemahkan komik-komik Jepang itu.
booming yang booming ya salah satunya Dragon Ball, Doraemon itu masuk yang booming gitu. Tapi diawali oleh Candy. Nah, itu tahun 90-an itu komik Indonesia dibanjiri oleh komik impor, terutama komik Jepang, sehingga ketika itu komikus Indonesia benar-benar tidak berkutik, susah untuk hidup sendiri saja susah. Dan komikus Indonesia zaman dulu seperti Hasmi dan teman-temannya itu mengisi hidupnya itu dengan berbagai macam pekerjaan. Hans Jaladara yang bikin Panji Tengkorak itu sempat jadi supir taksi gelap. Jadi dulu kan ada supir taksi gelap ya, jadi yang nggak ikut pakai seragam gitu, cuman modal mobil sendiri gitu. Kalau sekarang ya kayak Grabcar atau Gokar gitu. Itu sebenarnya mirip-mirip supir taksi gelap sebenarnya, pakai mobilnya sendiri. Itu Hans Jaladara di situ. Komikus lain ada yang kerja di agensi Indonesia. Dan anak-anak muda di Indonesia yang belajar komik, biasanya anak-anak kesenian biasanya, itu cukup resah dengan kenapa komik Indonesia ini kalah dengan komik impor. Terus mereka membuat komunitas pergerakan gitu. Cuman ya karena itu modalnya semangat, jadi ya kurang continue, kurang berkelanjutan. Termasuk yang sampai sekarang masih aktif, yang dulu aktivis komik tahun 90-an itu namanya Eko Nugroho. Kalau teman-teman tahu Daging Tumbuh, teman-teman udah nonton AADC belum? AADC yang kedua, Ketika Cinta ke Jogja, dia ke pameran. Nah, pamerannya itu yang punya itu namanya Eko Nugroho, yang menampilkan karya-karyanya itu Eko Nugroho. Nah, Eko Nugroho itu termasuk aktivis komik di tahun 90-an gitu. Dia bikin satu komunitas komik namanya Apotik Komik. Dia bikin komik, kemudian dia fotokopi, dia sebar secara gratis. Niatnya sih untuk mendehegemoni komik-komik terjemahan, cuman ya karena modalnya sedikit dan komik-komiknya ini nyeni, bukan komik-komik yang bisa dinikmati oleh orang gampang, orang kebanyakan gitu, jadi pergerakannya ini ya nggak berjalan lama gitu. Nah, cuman dari situ muncul banyak komunitas, muncul banyak komikus muda, terus mereka akhirnya membuat berbagai macam pergerakan, dan itu berkelanjutan gitu sampai masuk ke tahun 2000-an ketika para anak-anak muda yang kuliah ini sudah mulai dewasa, sudah mulai bisa mencari uang, sudah mulai bisa bekerja secara profesional. Akhirnya di antara mereka ada yang membuat studio, ada yang kemudian mencoba membuat penerbitan, ada yang bekerja di penerbitan, dan di penerbitan tersebut diarahkan untuk membuat komik itu banyak. Contohnya mungkin kalau saya dulu sempat mengalami, saya sekitar tahun 2013-an lah, itu Agromedia ya, grupnya grupnya Bukune, grupnya Gagas Media, dan lain-lain sebagainya. Itu dulu sempat hunting komikus gitu. Dulunya kan mereka nggak produksi komik ya, produksinya cuma novel-novel pop gitu, novel pop, terutama yang Bukune itu produksinya novel-novel pop. Cuman ketika ada gelombang komunitas, ada gelombang pameran-pameran komik di kota-kota di berbagai provinsi di Indonesia, mereka akhirnya mulai hunting komikus. Nah, saya sempat masuk ke acaranya mereka, acara hunting komikusnya mereka gitu. Jadi mereka memang mengumpulkan komikus lokal. Kalau ada talent yang bagus itu nanti dikontrak oleh mereka. Nah, itu sejenak tentang komik Indonesia. Sekarang gimana sekarang? Kalau sekarang, dulu saya sempat kerja di perusahaan komik ya. Sekarang komik Indonesia lebih banyak duitnya di webtoon, karena memang sumber dayanya besar untuk membuat webtoon itu, dan nggak semua komikus Indonesia bisa masuk ke sana. Harus yang berdaya juang tinggi, atas kerjanya harus besar, dan biasanya harus punya timnya itu juga harus tim yang mapan gitu, nggak bisa main-main hore-hore suka-suka sambil ketawa-tawa bikin komik, itu susah. Harus yang benar-benar profesional dalam membuat komik gitu. Dan ya yang seperti saya bicarakan tadi, genre yang sekarang sedang laris itu genre romansa gitu. Jadi kisah-kisah percintaan itu sedang diminati oleh pembaca komik Indonesia sekarang.
bisa jutaan sekarang. Webtoon itu dibaca itu bisa jutaan. Sekarang kan teman-teman kalau buka webtoon bisa langsung kelihatan kan berapa kali dibaca komik ini. Jadi kita trackingnya gampang. Kita buat seandainya ada penelitian kita mencari datanya gampang gitu. Gampang, gratis, dan bisa dilihat seberapa besarnya pembacanya. Oke, masuk ke kajian komik. Tadi kan saya sudah sedikit memperbincangkan tentang komik Indonesia, selintas tentang komik Indonesia. Kajian komik Indonesia sendiri belum begitu masif terutama di dunia akademisnya sastra ya, terutama ya. Mungkin kalau di DKV gitu sudah rame, cuman kan DKV itu kebanyakan produk, kebanyakan. Jadi komiknya itu lebih ke komik-komik pemasaran gitu DKV. Tapi masing-masing DKV beda gitu. Kalau DKV misal di BINUS gitu, di BINUS itu ya komik-komiknya yang hubungannya dengan pemasaran gitu. Kalau yang DKV-nya isi itu lebih ke sisi seninya gitu. Jadi tidak melulu tentang jualan gitu, nggak melulu. Tapi kalau di bidang sastra memang sudah ada tapi belum terlalu masif. Saya itu ketika saya di UGM tahun 2013 itu baru pertama kalinya UGM menyelenggarakan mata kuliah sastra komik ketika itu. Saya termasuk mahasiswa pertama di kelas itu, sastra komik. Kalau di UI sendiri itu ada MKU, masuknya ke MKU komik. Kalau di UGM konsennya di bidang penelitian, ini agak psikologi ya, agak psikologis ya. MKU ini memang didasarkan untuk semua mahasiswa, nggak cuma mahasiswa sastra Indonesia, mahasiswa seluruh UI bisa join, bisa ikut. Dan komiknya itu ya sambil gambar gitu, walaupun hasilnya juga pastinya tidak begitu bagus karena memang bukan mahasiswa yang khusus concern di bidang seni gitu, enggak gitu. Dan komik-komiknya itu kalau saya baca materi pembelajarannya memang ada komik itu sebagai treatment, sebagai bentuk perawatan diri gitu, perawatan mental terutama gitu. Jadi di sana itu ya komik itu bukan seperti ketika saya di UGM dulu belajarnya secara kajian, secara penelitian gitu. Nah, balik ke slide, ke materi. Kajian komik sendiri itu sudah ada tahun 72. Yang bikin tuh Marcel Bonneff. Ini disertasi ini sebenarnya, disertasi. Dia akademisi dari Prancis. Disertasi yang dibikin tahun 72. Karena dibikin tahun 72, jadi disertasinya itu tidak banyak membahas tentang komik silat dan komik superhero. Komik silat dibahas, cuman ya komik superhero sih yang lebih sedikit pembahasannya. Karena ketika disertasi ini selesai, komik superhero itu sedang ongoing ramenya gitu. Nah, itu pun disertasi ini ketika di Indonesia baru diterjemahkan itu tahun 98. Coba udah berapa tahun itu? 26 tahun baru diterjemahkan. Yang menerjemahkan KPG, Pustakaan Populer Gramedia. Itu orang luar, orang Prancis yang melihat komik Indonesia ini unik. Kalau akademisi di Indonesia sendiri ketika itu belum ada. Ada salah satunya yang tercatat itu Gunawan Muhammad. Ketika itu dia menulis di Prisma tahun 77. Itu dia menulis dari dunia superhero, sebuah laporan. Jadi dia mengamati biasa sebenarnya pengamatannya tentang komik Indonesia, tentang bagaimana komik itu diproduksi, siapa saja komikusnya. Cuman ketika itu ini menjadi unik karena ketika itu belum ada yang mengkaji komik ya. Belum ada yang mengkaji komik secara serius. Ini baru Gunawan Muhammad yang menuliskannya secara serius. Gundala itu dulu sempat diprotes oleh pembaca majalah perempuan Femina. Karena ada satu judul yang namanya Dr. Jaka dan Kipi Lawuk yang tampilan covernya itu sangat gore, sangat seram karena ketika itu ada kepala yang terputus yang ditenteng gitu kepalanya. Nah ini diprotes oleh pembaca Femina karena dianggap komik Indonesia ini mempertunjukkan klinik, mempertunjukkan hal-hal sadis gitu. Nah Gunawan Muhammad berusaha membelanya di tulisannya ini bahwa yang dilakukan oleh Hazmi itu ya tidak seberapa menyeramkan sebenarnya. Nah, kemudian tahun 79 itu ada seri tulisan dari
Arswendo Atmowiloto, judulnya Komik Itu Baik. Dia nulis di Kompas. Arswendo sendiri ini perannya sangat besar, Arswendo Atmowiloto. Ketika itu dia menulis isai-isai di Kompas, yang mana itu cukup menyadarkan banyak pihak bahwa komik ini juga sebuah bacaan yang penting, sebuah produk budaya yang patut diperhitungkan. Dan itu ditayangkan di Kompas, media nasional yang oplahnya itu seluruh Indonesia. Dan selain itu Arswendo ini juga dia pemretnya majalah Hai dan ketika itu sebagai pemret dia ingin dalam majalah itu ada komiknya. Nah, ketika itu ada Hasmi, ada Wit NS, terus ada siapa lagi, Teguh Santosa. Itu mereka ini diberdayakan oleh Arswendo Atmowiloto. Hasmi bahkan yang ketika itu di Jogja diajakin ke Jakarta. Mi, ayo kita ngantor di Jakarta. Soalnya mereka ngantor di Jakarta. Di majalah Hai yang diasuh oleh Arswendo Atmowiloto ini, konon pertama kalinya istilah komikalisasi puisi itu muncul. Jadi dari puisi kemudian dibikin komik. Ketika itu yang melakukan adalah Hasmi. Karena Hasmi sendiri adalah pemain teater, Hasmi sendiri adalah seniman, dia menulis naskah teater juga. Jadi pekerjaan sastra bagi dia itu bukan pekerjaan yang asing gitu. Jadi ketika itu dia mengalihwahanakan puisinya Taufik Ismail. Sekarang kan sudah lumrah ya komikalisasi puisi. Dari puisi, cerpen, novel, film itu bahkan sekarang dikomikalisasi semua. Sekarang udah lumrah, tapi dulu sepanjang informasi yang ada itu yang memulai itu adalah Hasmi di majalah Hai yang dikelola oleh Arswendo Atmowiloto. Nah, esai komik itu baiknya Arswendo Atmowiloto ini cukup pengaruhnya cukup besar dan sangat mempengaruhi Seno Gumbira Adjidharma. Jadi Pak Seno ini tahun 81 sampai membuat satu pameran komik di Jogja karena dia domisilinya Jogja ya, Pak Seno itu. Dia tumbuhnya di Jogja. Dia bikin pameran komik di Jogja bersama teman-temannya karena dia merasa terpengaruh oleh isai-isainya Arswendo Atmowiloto. Dan Pak Seno ini kemudian kecintaannya terhadap komik ini berjalan terus sampai akhirnya tahun 2005 dia bikin disertasi tentang komik. Nah, yang tercatat secara administratif sebagai Doktor Komik Indonesia, Doktor Komik pertama kali itu Pak Seno Gumbira Adjidharma. Dianggap oleh orang-orang ini sebagai Doktor Komik Indonesia yang pertama. Jadi enak kalau orang pertama itu gelarnya itu bisa diambil gitu. Jadi Pak Seno ini kemudian dijuluki sebagai Doktor Komik ya karena memang beliau yang pertama buat komik. Oke, ini kajian komik. Setelah itu kalau saya baca di perpustakaan UI sebenarnya banyak sebelum tahun 2005, sebelum Pak Seno ini sebenarnya ada banyak penelitian-penelitian tentang komik. Cuman karena memang pengaruhnya tidak terlalu besar, ya itu hanya jadi makalah pembelajaran di area kampus aja. Nah, cuman yang bukunya Pak Seno ini sampai kemudian diterbitkan oleh KPG tahun 2011 dan disebarkan secara luas. Nah, setelah itu mulai banyak penelitian-penelitian tentang komik yang kemudian sudah mulai didistribusikan ke daerah-daerah lain gitu. Apalagi sekarang informasi itu sudah sangat terbuka gitu, jadi mau baca penelitian komik itu sekarang udah lebih mudah gitu. Dulu zaman internet masih terbatas kan ya, tidak mudah gitu untuk membaca isai-isai komik. Cuman sekarang mudah, di majalah juga kadang masih ada di majalah atau koran kadang juga ada perbincangan tentang komik dan itu menarik juga untuk diikuti. Nah, ini yang menurut saya penting, empat poin ini yang menurut saya penting tentang kajian komik karena sempat memberikan pengaruh yang cukup besar untuk publik. Nah, kalau untuk mengkaji komik, saya rasa mengkaji komik itu tidak berbeda jauh dengan mengkaji karya sastra lain gitu. Ada unsur intrinsiknya, strukturnya itu juga mirip-mirip mungkin dengan cerpen,
dengan novel gitu. Dan ada yang mengkaji dari sisi ekstrinsiknya gitu. Bagaimana komik ini dianalisis secara psikologis, secara realis, secara sosiologis, ini macam-macam lah. Dan saya rasa kajian ini sudah teman-teman dalami di kampus tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik ini dalam karya sastra. Ketika kita mengkaji komik, kita tiang gitu, karena unsur visual dan teks dalam komik ini saling mengisi, saling terkait gitu. Nah ini ada dua, ini dari dua buku yang berbeda. Coba saya zoom ya. Nah ini sebelah kiri, ini yang membuat namanya Scott McCloud. Yang membuat ini Scott McCloud dari US, dia dianggap sebagai nabinya komik. Ini kan Miranda memberi saya kunci dan tersenyum. Terus kemudian ada gambarnya, senyum. Nah ini kan gambarnya ada di bawah teksnya gitu. Jadi sebenarnya yang lebih mengantarkan pesannya ini teksnya, baru gambarnya. Ada yang picture spesifik gitu. Nah ini kalau yang poin kedua ini ada yang orang mukul bola, terus ada teks, he did it, dia telah melakukannya kayak gitu. Dia bisa gitu. Nah, teks ini kan sebenarnya posisinya atau perannya itu tidak sebesar gambarnya gitu. Inti dari dua panel ini kan sebenarnya orang ini berhasil memukul bola gitu. Nah, teksnya, dialognya itu kan cuma mendukung pesan dari gambar dua panel tersebut. Jadi peran gambar itu lebih besar dari peran teks gitu. Terus yang poin ketiga ini ada duo spesifik, dua-duanya ini perannya sangat penting. Kayak misal ini orang ini menunjuk gitu, dia bilang, aku nunjuk kamu gitu. Dan gambarnya sendiri juga orang itu menunjuk gitu. Nah ini artinya antara dua unsur ini, gambar dan kata ini itu sama-sama penting perannya gitu. Kemudian ada poin keempat itu beririsan, intersecting. Nah, how do you like my new treats, babe? Gitu. Jadi kata dan gambar ini saling beririsan gitu. Pesannya itu sama gitu. Terus yang poin kelima ini ada interdependent. Ini penting ini. Kata dan gambar ini kita nggak bisa melepaskan keduanya. Contohnya ini kayak I'm so happy for you gitu. Jadi dia bilangnya happy, tapi dia menangis. Nah, seperti ini. Ini kan sebuah unsur yang berbeda gitu. Kata-katanya, teksnya itu bilang dia happy, tapi ekspresi mukanya dalam gambar itu dia menangis. Nah, ini termasuk poin yang penting dalam komik interdependent. Inilah yang kemudian membuat komik ini nggak bisa dilepaskan gitu aja, unsur visual dan unsur teksnya gitu. Jadi ketika kita menganalisis komik, kita juga harus memperhitungkan unsur visualnya. Poin keenam ada paralel, ini berbeda kesannya, berpisah ini kan tulisannya, tapi montase ini ya kayak ini kan pesannya itu nggak boleh masuk, tapi disampaikan teks, tapi teksnya itu dalam bentuk gambar gitu. Dalam bentuk gambarnya apa? Rambu-rambu. Nah, ini bentuknya montase. Nah ini contoh kedua ini dari bukunya Will Eisner. Will Eisner ini pencetus istilah novel grafis. Jadi Will Eisner ini banyak dianggap oleh orang sebagai pahlawan komik karena ketika orang-orang Amerika ketika itu menganggap komik ini sebagai bacaan yang populer, bacaan-bacaan selingan, tapi Will Eisner ini percaya bahwa komik ini bisa menjadi bacaan yang serius. Sehingga Will Eisner ini belajar tentang komik
komiknya judulnya The Spirit gitu. Kalau teman-teman lihat itu sangat revolusioner, panel-panelnya itu benar-benar panel-panel di luar kebiasaan ketika itu. Dan Will Eisner ini banyak ditertawakan oleh orang-orang ketika bilang komik ini punya kans untuk menjadi karya sastra tinggi gitu, kayak gitu. Cuman dia ditertawakan oleh orang-orang. Komik itu ya seni populer buat bacaan-bacaan selingan gitu, ini produk-produk budaya massa seperti itu. Dia seorang diri ketika itu Will Eisner, tapi kemudian dia serius dan konsisten dengan pendapatnya. Dia belajar teori komik, kemudian dia bikin buku namanya Comic and Sequential Art gitu. Nah ini contoh saya kutip seberapa pentingnya peran gambar dan peran unsur gambar dan teks di komik, sehingga susah kalau seandainya itu dipisah. Coba dari kata I'm sorry aja, itu kalau ekspresinya beda-beda, itu pesannya itu juga beda. Yang paling atas ini I'm sorry, tapi ekspresinya yang satu cemberut. I'm sorry-nya berarti apa? Dia minta maafnya nggak ikhlas. Yang satu I'm sorry-nya sambil ngelirik gitu. I'm sorry-nya berarti dia minta maafnya sambil nyinyir, sambil meremehkan gitu. I'm sorry-nya sambil nangis gitu. Berarti dia minta maafnya itu sambil menyesal beneran gitu. I'm sorry sambil tersenyum, berarti suasananya ketika itu tidak tegang. Kemudian I'm sorry-nya sambil ekspresinya agak bingung gitu. Berarti dia salahnya itu dia minta maafnya itu tidak disengaja kayak gitu. Salahnya itu bukan salah secara sengaja gitu. Sehingga dia kemudian minta maaf. Nah, dari satu dialog aja, I'm sorry, itu dengan gambar-gambar yang berbeda, itu maknanya itu bisa beda. Nah, ini pentingnya ketika kita mengkaji komik, kita harus tidak bisa serta-merta melepaskan unsur teks dan visual dalam komik. Dua kutipan tadi saya ambil dari buku ini. Kalau mau googling sebenarnya banyak. Kalau mau beli juga sepertinya ada yang ini, yang Understanding Comic. Soalnya sempat diterjemahkan oleh KPG, Perpustakaan Populer Gramedia. Nah, itu. Saya cantumkan satu penelitian saya ya. Ini waktu itu saya masih kuliah ketika meneliti ini. S2 ketika itu sempat diseminarkan di acaranya Balai Bahasa Jawa Tengah. Jadi saya sajikan kembali ketika itu saya membuat makalah tentang merebut kota perjuangan, komik merebut kota perjuangan. Ini yang bikin With NS dan Hasmi, yang bikin namanya Yayasan Sinar Asih Mataram. Ada stempel lulus sensor dari Kodak Metro Jaya, Kepolisian RI, ada juga stempel dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud tahun 85. Ada sambutan dari Presiden Soeharto. Ini dari ini komik tentang serangan umum di Yogyakarta. Komik ini dari sambutan-sambutannya dan dari stempel-stempel yang melengkapi komiknya itu sudah terasa politis gitu ya. Komik ini menceritakan tentang kisah Soeharto ketika melakukan serangan umum. Dan ketika melihat stempel-stempelnya, kita udah punya feeling kayaknya ini komik nggak beres nih, kayak gitu. Apanya yang nggak beres? Gitu. Nah, saya mengkaji komik ini, saya fokus di tokoh dan penokohan ketika itu. Bagaimana figur Soeharto ini ditampilkan. Saya fokusnya ke karakter Soeharto, karakter Pak Harto. Komik ini zaman Pak Harto masih jadi letkol, belum jadi presiden ketika itu, masih jadi tentara. Dia memimpin pasukannya untuk serangan umum, dan kemudian tahun 84 sih lebih tepatnya. 85 kan terbit gitu, 84 ke belakang gitu. Hasmi yang mengerjakan komiknya dengan With NS, ditawari oleh, katanya sih ketika itu ada salah satu jenderal yang tertarik untuk mengkomikan perjuangan Pak Harto kayak itu. Nah, Hasmi dan With NS akhirnya membuat komik ini, membentuk tim karena merasa, ini kalau proyeknya pemerintah pasti duitnya gede nih kayak gitu. Nah, ternyata tidak seperti itu. Nah, saya pakai teorinya ini, sosiologi sastra. Nah, kemudian saya ini contohnya ya, karakternya Soeharto di sini sangat religius, tergambar sangat religius. Ya, kalau kita baca sejarah-sejarahnya tentang Pak Harto, kita tahu bahwa Pak Harto ini penganut kejawen yang kuat.
dia menjadi Islamis mungkin masuk ke tahun 90-an dia mulai dekat dengan kalangan Islam, cuman sebelumnya itu dia sangat kuat kejawennya gitu. Nah, tapi di sini ditampilkan religius, terutama disokong oleh karakter Ibu Tin lah ya. Jadi ketika Soehartonya ini berperang, Ibu Tinnya ini sedang hamil dan Ibu Tinnya ini mengalami di sebuah keluarga yang religius gitu. Padahal kita sendiri kalau kita belajar sejarah kita tahu bahwa Pak Harto ini penganut kejawen yang kuat. Nah, ini ada realitas yang kemudian berusaha dibelokkan oleh komiknya untuk ya ini karena yang tadi stempelnya dari Dinas Pendidikan, jadi unsur didaktisnya itu cukup kuat. Unsur didaktisnya komik ini jadi demi pendidikan komik ini akhirnya mereligiuskan Pak Harto. Nah, ini yang cukup penting di sini. Pak Harto ini diklaim sebagai inisiator serangan umum. Padahal ketika itu Pak Harto itu cuma pelaksana lapangan dan yang intens berkomunikasi untuk melakukan serangan umum itu ya Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan Jenderal Sudirman. Ketika itu kan Sudirman masih gerilya ya. Terus si Sultan ini karena dia punya uang untuk mempunyai radio yang bisa mengakses berita-berita dari luar negeri, itu jadi perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh politisi Indonesia dengan pemerintah Belanda itu yang memantau ini Sultan itu. Jadi Sultan yang tahu strategi apa yang sebenarnya harus dipakai untuk berperang melawan Belanda gitu. Tapi di komik ini peran Sultan direduksi habis-habisan, dikurangi habis-habisan demi menaikkan perannya Pak Harto. Nah, di panel ini terlihat sekali. Di panel pertama ini Sultan ngomong, ini Sultan memantau beritanya PBB. Terus kemudian Sultan di panel kedua ini memikirkan cara enaknya apa ya, kecongkakan Belanda harus diketahui oleh para gerilyawan, harus ada cara. Nah, ini Sultan mikir nih, harus ada cara untuk mengusik tentara Belanda. Tapi caranya apa? Nah, di sini kan nggak diperlihatkan. Sultan ini mengambil keputusan. Sultan ini kebingungan. Nah, di panel selanjutnya ini malah Soeharto yang bilang Belanda merasa menguasai Jogja, serangan umum mutlak. Ada yang punya masih kebingungan gitu, digambarkan masih kebingungan, harus mencari cara. Nah, kemudian di panel ketiga ini seolah-olah Soeharto yang setelah Soeharto membaca surat, seolah-olah Soeharto yang punya ide untuk serangan umum. Nah, kemudian saya sempat mewawancarai komikusnya, ini Pak Azmi. Ketika itu saya sempat mewawancarai dan saya coba bahas komik tersebut. Ya saya tetap berpijak dari teks-teks yang ada di komik tersebut, panel-panelnya, cerita-ceritanya itu seperti apa. Kemudian saya tanya ke Pak Azmi, Pak, gimana sih cerita dapurnya, gimana di balik layar sehingga Bapak bisa membuat komik ini? Kata Hazmi, yang pertama itu dia ketika itu menerima duit yang dijanjikan sangat banyak. Katanya tuh Hazmi, kalau saya nominalkan ke zaman sekarang, Mas, Pak Hazmi ngomong kayak gitu, itu bisa nyampe angka M gitu. Makanya saya dulu semangat sekali, tapi ternyata cuma dapat berapa juta, nggak cukup. Kalau nggak salah tuh kalau dirupiahkan zaman sekarang itu dengan setahun lebih bekerja, Pak Hazmi itu cuma dapat 10 jutaan gitu. Padahal yang dijanjikan tuh sampai angka M gitu. Dan Pak Hazmi ketika itu tidak berani menentang karena ya urusannya dengan jenderal ya, dengan ABRI gitu. Berani menentang dikasih pistol gitu. Pak Hazmi ini konon katanya sempat berusaha patuh terhadap sejarah, tapi oleh jenderal-jenderal yang menangani proyek ini, Pak Hazmi ini diarahkan untuk kita harus lebih memunculkan figurnya Pak Harto daripada figur-figur lain. Figur Pak Harto harus kuat. Nah, ini yang kemudian membuat komik ini arahnya itu sangat terasa propagandis gitu. Sangat ketika itu Pak Harto dan bagaimana pemerintah
RI dan Belanda menjalin kesepakatan itu ya Sultan yang tahu, Sultan Hamengkubuwono IX gitu kan. Nah ini ternyata Hazmi ini ternyata mengerjakan komiknya ini di bawah ancaman oleh jenderal-jenderal kesayangan Pak Harto. Oke, itu contoh penelitian yang saya lakukan. Terima kasih. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Ya. Terima kasih Mas Daniel ini atas penjelasannya ya. Saya rasa sangat komprehensif ya, tadi sudah dijelaskan tentang apa sejarahnya ya, dinamikanya, pendekatan historis tadi yang di awal-awal bahwa komik itu diawali dari imajinasi dalam relief, wayang, kemudian memuncak ya pada era Kosasih ya, bahkan semakin menguat ya ketika kemudian dihandle oleh Gramedia misalnya gitu ya, standar barunya estetika komik menjadi semakin jelas ya. Ya tadi dijelaskan juga tentang bagaimana perkembangan kajian ya, bahwa ternyata di tahun 2013 ini juga muncul kajian penelitian-penelitian di dunia perguruan tinggi ya, menempatkan komik ini sebagai objek kajian sastra. Nah ini menarik ini ya, meskipun sebelumnya tahun 72 sudah dimulai kajian komik tadi yang dijelaskan ya, termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Daniel ini tentang kajian sosiologis dalam komiknya Pak Harto. Ini menarik ya, membongkar rezim ya di seminar kementerian sekarang ya. Ini luar biasa ya. Saya sedikit ingin bertanya nih Mas, mungkin pertanyaan yang sangat klasik, kira-kira itu apa gitu ya penjelasannya komik itu sebagai sastra atau bukan itu Mas? Itu sering ditanyakan, saya juga kesulitan menjelaskan itu. Ya itu dulu mungkin Mas. Oke. Minimal sastra populer. Saya ketika itu sempat ingat Budianta itu guru besar sastra UI. Bagaimana sih orang bisa disebut sastrawan kayak gitu? Ini susah sekali menjelaskannya gitu. Seseorang bisa disebut sastrawan karena banyak pendapat yang bisa berbeda kayak gitu. Cuman ketika itu Pak Sapardi ngomongnya orang bisa disebut sastrawan ketika dia punya karya dan karyanya itu diakui masyarakat, sehingga oleh masyarakat dia disebut sastrawan. Nah, ini agak cukup membingungkan sih sebenarnya. Intinya kan ada orang yang terus-menerus membuat komik gitu, membuat novel gitu, tapi novelnya novel pop, novel anak-anak atau yang lain gitu, sehingga dia lepas dari radarnya orang-orang dewasa. Kemudian orang-orang dewasa ini tidak memberikan dia label sebagai seorang sastrawan. Beda misal ada orang yang sebelumnya bukan sastrawan, seperti misal Andrea Hirata. Andrea Hirata ini kan kerjanya dulu di Telkom ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian dia bikin sastra, bikin Laskar Pelangi dan booming. Kemudian akhirnya dia disebut sebagai sastrawan. Karyanya baru 1-2 ketika itu. Nah ini kan kasusnya beda. Ada orang yang terus-menerus bikin karya sastra tapi tidak disebut sastrawan. Ada orang yang baru menulis 1-2 karya sastra tapi sudah disebut sebagai sastrawan. Nah ini kembali ke, kalau kata Pak Sapardi, kembali ke masyarakat, bagaimana masyarakat menamainya. Kasusnya mungkin mirip sama komik, apakah disebut sastra atau enggak. Tapi kalau komik bisu misal, apa itu bakal disebut sastra? Kan nggak ada teksnya. Sastra kan kita berpijaknya kan ke teks ya. Berpijaknya itu ke teks. Kalau komik bisu yang nggak ada teksnya, apakah itu disebut sebagai sastra? Nah itu kan juga sulit. Komik itu sudah disebut karya sastra minimal saat itu. Oh iya, baik, terima kasih Mas. Yeah. Lalu kemudian kalau misalnya membuat analisis itu kan ada gambar gitu ya, ada struktur, ada unsur gambar, ada unsur teks. Nah itu kira-kira menjangkau analisis gambarnya itu melalui metode atau teori apa itu Mas? Misalnya kan dalam sastra misalnya tidak sampai ke sana, nah itu
Nah, menariknya ketika kita belajar komik ini adalah kita mempelajari bidang lain selain bidang sastra. Sama seperti drama sebenarnya. Kalau di drama, kita kan ketika menganalisis drama, kita kan menganalisis unsur struktur dan unsur tekstur. Artinya, ketika kita menganalisis sebuah pementasan, kita membaca naskah dramanya, oke. Terus kemudian kita menyimak dialog-dialog dari aktor-aktornya, dramawannya yang tampil di panggung, oke. Cuman apakah kita sudah merasa mendapatkan pesan yang penuh hanya sekedar dari dialog ataupun naskah? Nah, kita kan juga harus menganalisis unsur teksturnya. Unsur teksturnya, pencahayaannya gimana? Pencahayaan ini kan nanti akan hubungannya dengan latar yang diciptakan oleh kreatornya, oleh sutradaranya dan tim artistiknya. Pencahayaannya kalau redup ya berarti latar yang sedang dibangun ini latar sendu misal. Kemudian kostumnya gitu. Misal ada tokoh yang orangnya itu menyembunyikan karakternya yang rendah diri. Bagaimana cara dia menyembunyikan karakternya yang rendah diri? Dia menggunakan kostum-kostum yang mahal, baju-bajunya ini rapi dan sangat necis, sangat parlente gitu. Padahal ketika dia masuk ke scene yang dia sendirian, dia orangnya sangat rendah diri, insecure gitu. Tapi dia berusaha kuat di depan orang lain dengan memakai baju yang mewah. Gitu. Nah ini kan kemudian kita tidak bisa menganalisis hanya dari sekedar dialog-dialognya saja gitu. Artinya kurang lengkap. Nah kita baru bisa melihat karakterisasi orang itu secara utuh, bahwa orang itu tuh orang yang punya kepribadian yang ganda gitu. Jadi di depan publik dia tampil parlente, tapi ketika sendirian tuh dia orangnya minder kayak gitu. Parlentenya ini untuk menutupi orang minder, ya kita baru tahu ya karakternya yang rendah dia. Maknanya kan harus utuh kayak gitu. Jadi unsurnya itu unsur kostum dan unsur dialog itu harus kita cermati biar kita bisa mendapatkan karakter tersebut secara utuh. Nah, di komik juga seperti itu. Kalau di drama ini unsurnya unsur struktur dan tekstur, kalau di komik ini unsur visual yang perlu kita pelajari. Misal teman-teman di sini ada yang belajar fotografi nggak? Kalau belajar foto itu kan biasanya angle itu kan kita pelajari. Bird eye itu angle dari atas. Kalau frog eye itu berarti kameranya dari bawah. Nah, kamera dari bawah itu untuk menggambarkan orang-orang yang objek yang sedang foto itu sebagai seorang yang gagah, yang kuat karakternya gitu. Misal yang sering dicontohkan itu biasanya tiang bangunan gitu. Kita menggambarnya dari bawah, memotretnya itu dari bawah. Kita memotret dari bawah, terus terlihat sangat kuat, sangat megah gitu. Nah ini gambar yang tampil di hasil jebretan dari frog eye atau mata itu dari bawah, mata dari bawah itu potret di bawah, gambarnya kesannya itu bagus. Nah ini dengan teori fotografi teori yang seperti memanfaatkan pengambilan gambar membuat komik. Satu teori yang hubungannya dengan sendiri juga dipakai. Contohnya komik itu kalau gambarnya kartun itu bisa lebih mirip, lebih cocok untuk sedangkan komik yang gambarnya realis itu lebih cocok untuk komik-komik serius. Nah ini bisa beda gitu. Gambarnya bisa beda. Seperti itu. Ya baik, terima kasih penjelasannya Mas. Silakan teman-teman jika ada yang ingin. Ada pertanyaan Pak. Oh iya. Dari siapa ini? Ya dari Aulia itu Pak. Aulia. Izin bertanya, menurut narasumber apa bedanya grafik novel dengan komik? Oke. Wow. Saya memperdebatkan ini dengan teman-teman saya ya, grafik novel dengan komik. Kembali ke Will Eisner tadi yang bikin buku teori tentang komik. Beliau yang melahirkan istilah graphic novel grafis. Dia memakai istilah itu karena dia merasa komik ini
arah dengan karya sastra lain gitu. Komik ini bukan sekedar bacaan-bacaan remeh-temeh gitu. Makanya dia menggunakan istilah novel grafis. Dan karya-karyanya Will Eisner ini sangat filosofis ya. Yang di kontrak itu dia membuat cerita tentang orang Yahudi yang sangat taat terhadap Tuhannya, tapi dia kehilangan anaknya. Rabi Yahudi yang dia kehilangan anaknya karena anaknya eksistensi Tuhan, aku sudah menyembahmu, kamu melakukan ini terhadapku. Kemudian dia meninggalkan Tuhan, kemudian dia tidak jadi orang taat lagi, dia kemudian bekerja, usaha, terus kemudian dia berjudi sampai akhirnya dia menjadi orang kaya, jadi mafia, tapi di akhir hidupnya dia kematiannya tragis. Ceritanya sendiri kan sangat eksistensialis ya, ngomongin Tuhan gitu, ngomongin tentang arti hidupnya gitu. Nah, ini dibikin oleh Will Eisner, karena Will Eisner ketika itu yang menciptakan istilah itu. Nah, berangkat dari situ, kemudian orang-orang yang ingin membuat komik secara serius itu dilabeli sebagai novel grafis. Nah, cuman kemudian ada perusahaan-perusahaan komik yang memakai istilah itu secara banal, dalam arti semau-mau mereka, sudah keluar dari spiritnya Will Eisner, sudah keluar dari semangatnya Will Eisner. Pokoknya kalau komiknya tebel dikasih istilah novel grafis. Nah, itu dilakukan oleh DC Comics dan Marvel Comics. Kalau teman-teman ke BBW, kan ada rak novel grafis gitu, dan ada komik-komik DC, komik Marvel yang tebel-tebel. Itu labelnya itu novel grafis gitu. Di covernya itu tulisannya novel grafis. Padahal ceritanya ya kadang ya cuman Batman sama Superman biasa kayak gitu. Sebagaimana cerita-cerita yang ada yang biasa kita nikmati. Cuman secara banal, secara serampangan beberapa penerbit memakaikan istilah itu yang keluar dari spiritnya Will Eisner. Spiritnya apa? Spiritnya bahwa komik itu termasuk karya seni dan karya sastra yang penting. Itu titik mulanya seperti itu. Oke, Aulia, seperti itu ya. Siapa lagi nih? Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Kaprodi, Mas Daniel nih, Kaprodi Sastra, Pak Misbah. Oke. Saya pernah mengikuti komik dari linguistik karena komik bukan sastra. Padahal cerita komik bukan pada teksnya. Contoh komik kita upload bola atau majalah Oleh atau Kompopilan. Oke, menurut McCloud bahwa teks dialog hanya penguat cerita, jadi bukan unsur utama. Ini yang menjadi perdebatan ketika penelitian dijurnalkan. Penelitian komik itu wilayah DKV atau sastra. Mohon tanggapannya. Ya, kalau menurut saya sih ini sastra juga memasuki wilayah komik. Saya baca lagi ya, Pak. Ini yang bawah biar saya baca sekalian. Yang cloud tersebut yang mengatakan sebagai gambar bercerita awal mula komik dari Indonesia, yaitu coretan gua di Leang, baru di relief. Pertanyaan lagi, apakah kitab Kama Sutra juga kategori komik? Oke, maaf 17 plus. Oke, ke chat yang pertama ya. Kalau menurut saya komik itu sudah masuk ke ranah sastra. Karena apa ya? Karena bermula kan huruf gitu ya. Bermula itu huruf, dan komik ini punya unsur huruf juga. Walaupun sebenarnya komik ini lahirnya itu dari budaya gambar, budaya visual, budaya teks ini belakangan. Jadi gambar yang berturutan, benar kata Pak Misbah, dulunya memang gambar-gambar di gua, kemudian dan masing-masing negara itu punya budaya gambar bercerita yang berbeda-beda gitu. Mesir punya hieroglif, terus kemudian di Meksiko juga ada yang orang Aztec. Kemudian kalau di Indonesia juga awalnya gambar-gambar di gua, terus kemudian ada juga relief di Borobudur, kemudian ada juga wayang beber dan wayang kulit, yang mana inti dari semuanya adalah gambar-gambarnya ini saling berturutan, saling kita mendapatkan cerita utuh dari medium itu ketika kita membacanya secara berurutan, secara berkelanjutan kayak gitu. Untuk apakah komik itu masuk ke wilayah sastra atau enggak?
kalau menurut saya komik itu sudah bisa dimasukkan ke wilayah sastra karena terutama untuk komik-komik yang tidak bisu ya. Kalau komik bisu bisa kita perdebatkan atau bahkan bisa kita tolak karena tidak ada teksnya, gitu, tidak ada dialognya. Analogi saya seperti tadi, kalau drama itu bisa kita analisis drama, bahkan film itu bisa kita analisis melalui pendekatan sastra, kenapa komik tidak? Gitu. Bedanya mungkin kalau dari saya itu bedanya sastra ataupun film, komik ataupun film ataupun teater itu punya nilai plus. Gitu. Jadi ketika kita mengkajinya itu tidak cukup dari teksnya saja, tidak cukup dari dialognya saja, tidak cukup dari huruf-hurufnya saja, tetapi juga ada unsur-unsur lain yang turut membangun pesan dari teks tersebut, media tersebut. Kayak gitu. Di komik kalau kita pengen tahu apa pesan dari satu cerita, ya kita jangan menafikan gambarnya. Gitu. Kalau Kama Sutra, waduh, saya nggak baca Kama Sutra itu. Aduh, gimana ini? Jadi tahu nih apakah bertukuran atau enggak. Tapi kalau saya posisinya hanya artinya gini, antara gambar satu dengan gambar yang lain itu saling berkait gitu. Saya nggak tahu Kama Sutra seperti apa dalamnya gitu. Apakah antara gambar di posisi yang satu dengan posisi yang lain itu saling berkait gitu. Setelah posisi ini nanti posisi ini, terus kemudian posisi ini kayak gitu. Nah, saya kan nggak tahu seperti itu. Atau hanya sekedar gambarnya itu hanya menjelaskan teksnya saja kayak gitu. Itu bisa kita tolak itu sebagai komik seandainya misal antara satu teks dengan teks yang lain itu tidak berkait dan gambarnya itu hanya berfungsi sebagai penjelasan dari teks tersebut. Nah itu Pak Misbah. Ya baik, terima kasih nih. Pertanyaannya luar biasa ini. Silakan jika ada pertanyaan yang lain. Ini saya lihat ada mahasiswa yang juga aktif membuat komik ini Mas. Ada Mas Muhammad Nurun ini saya yang bersangkutan ini Mas Nurun ini juga juga akan mengkaji komik dalam skripsinya. Silakan Mas kalau pertanyaan. Sudah tanya Pak. Halo Pak. Oh sudah. Mas Arun ini kok juga ya? Oh enggak, bukan saya Pak. Mas Arun ini pembaca puisi ini. Oh enggak. Saya tukang jual buku Pak. Dalam dunia anak, bagaimana membedakan komik dengan cergam? Sebenarnya istilah cergam ini khas Indonesia ya. Jadi kayak masing-masing negara ini punya istilahnya masing-masing. Gitu kan istilah dari luar. Ketika masuk ke Indonesia, beberapa orang membuat istilah cergam gitu, cerita bergambar. Tapi kemudian cerita bergambar itu sempat menguat istilah itu, istilah cergam itu sempat menguat dalam arti istilah komik itu hanya menjadi istilah nomor 2. Itu di tahun-tahun tertentu ini sempat terjadi. Dulu ada Ikatan Seniman Cergamis Indonesia, Ikatan Seniman Cergamis Indonesia, disingkat IKASTI. Itu yang jadi ketuanya Ganes TH, yang bikin Si Buta dari Gua Hantu, itu sempat menjadi ketua. Ketika itu komik-komik Indonesia ini kena efek konflik 65. Jadi ketika itu kan 65 pecah, kemudian ada ya ketika itu benar atau salah itu sangat relatif ya, dan orang-orang ada beberapa orang yang kemudian tampil secara agresif. Beberapa demonstran itu merazia toko buku, dan kebetulan ketika itu yang dirazia ada komik yang ada unsur pornonya. Dan akhirnya karena si demonstran ini berhasil menekan penguasa, akhirnya penguasa ini melarang penerbitan komik. Nah kemudian para komikus yang bersih dalam tanda kutip kayak Ganes TH, Jan Mintaraga dan lain sebagainya ini merasa, wah ini kayaknya kita nggak salah apa-apa, kenapa kita ikut di beredel, kita ikut tidak boleh tayang, tidak boleh ngomik. Terus akhirnya mereka membentuk ikatan namanya IKASTI. IKASTI ini ya Ikatan Seniman Cergamis Indonesia. Ini mereka berdiskusi dengan para pemangku kebijakan sampai akhirnya mereka diizinkan kembali untuk menerbitkan buku. Namanya IKASTI. Jadi istilahnya cergam. Cuman semakin ke sini
istilah cergam ini semakin kurang menguat sampai akhirnya istilah komik ini yang lebih masif dipakai. Nah, istilah cergam atau komik menurut saya tidak ada bedanya ya, tidak ada bedanya. Ya beda di struktur pelafalannya, tapi secara intinya itu sama aja. Yang dimaksud itu sama aja antara cergam dan komik. Nah, mungkin orang-orang dulu kenapa suka memakai cergam itu karena ya tahun-tahun 50-an 60-an kan semangatnya semangat revolusioner ya. Pokoknya menentang kebudayaan luar kayak gitu. Makanya dulu banyak istilah-istilah yang dibikin sendiri agar terasa nasionalis, agar terasa patriotik. Ada pertanyaan lagi? Oh, banyak ya teman-teman, banyak yang tertarik ini. Mas Furkon ya. Wah. Atasnya ini coba. Tapi mungkin kurang bisa menjangkau studi visual karena itu bukan seperti yang. Nah, benar pendapatnya Mas Furkon ini. Memang ya karena kita konsentrasinya bukan di bidang visual ya, bukan di bidang seni, jadi mungkin kita hanya ya menganalisisnya ya sepanjang yang kita tahu aja lah. Beda dengan misal teman-teman dari kampus seni atau DKV yang memang mendalami itu secara khusus. Mungkin teman-teman di DKV juga ketika mengkaji komik yang sifat sastrawinya tinggi mungkin juga merasakan hal yang sama seperti kita gitu. Mungkin kebingungan juga, ini unsur sastranya kok tinggi, ini bahasanya kok puitis. Kita kalau mengkaji ini secara serius nanti ini masuk ke ranahnya sastra. Nah, ini jangan-jangan mereka punya feeling yang sama kayak kita gitu. Ini ada Mas Fatur. Jika menurut Mas Dani komik masuk oleh sastra, apa bisa dibilang seorang komikus sebagai sastrawan juga seperti halnya novelis, cerpenis dan sebagainya? Ya seperti yang saya bilang tadi, barometernya memang sangat abu-abu ya. Saya mengutip Asap Aman sayangnya. Tergantung masyarakatnya gitu. Tergantung masyarakatnya, apakah masyarakatnya menjuluki dia sebagai komikus, dan kadang masyarakat dari satu zaman dengan masyarakat di zaman tertentu itu berbeda penangkapannya, nilai-nilainya itu beda. Siapa sih yang dulu kebayang kalau Bob Dylan itu kemudian dapat Nobel Sastra? Nah itu kan, Bob Dylan kan terkenalnya penyanyi gitu, dapat Nobel Sastra karena dianggap lirik-liriknya puitis, lirik-liriknya ini punya punya kekuatan sendiri sebagai sebuah produk sastra. Nah ini kan bergeser gitu, orang-orang itu bergeser nilai-nilainya. Bisa sebenarnya komikus ini disebut sastrawan itu bisa, tapi ya kita harus memperhatikan momen dan kesempatannya. Ada Mas Arif Furkon lagi, mungkin Mas Daniel bisa memberi gambaran tentang bagaimana mengkonversi perangkat visual menjadi teks. Misal bagaimana menginterpretasikan penokohan karakter menjadi teks yang siap dianalisis, mohon pencerahan untuk metode-metodenya. Kalau saya biasanya deskriptif sih Mas, deskriptif dalam arti kalau saya biasanya menganalisis karakter gitu, penokohan gitu misal, ya saya deskripsikan aja gitu. Kadang kan yang tampil dalam komik itu bisa tidak terlalu mendalam, artinya masih perlu kerja ekstra untuk menerjemahkan, karena yang tampil itu ya punya gambar visual, terus kemudian dialog gitu. Misal seperti yang saya contohkan tadi, misal ada orang yang dandanannya ya ini ibaratnya dalam komik lah ya, ada halaman yang memuat seorang yang dandanannya ini parlente seperti itu. Tapi di halaman selanjutnya orang itu tiba-tiba muram gitu. Nah, ini kan kayak kita sebagai analis, sebagai peneliti, kita kan juga perlu menerjemahkan maksudnya apa itu. Maksudnya kok kenapa di halaman ini orang ini tampil parlente tapi kemudian di halaman selanjutnya dia tampil murung. Apakah karakternya ini berbeda? Nah, kita yang menerjemahkan. Saya sih biasanya menerjemahkannya secara deskriptif aja. Saya tuliskan bahwa orang ini tampil parlente, kemudian orang ini tampil sendu di halaman selanjutnya. Nah, saya juga analisis biasanya secara semiotis gitu. Mood yang berubah, suasana yang berubah itu menggambarkan apa? Yang awalnya sangat cerah karena menggambarkan orang yang parlente, kemudian menjadi muram. Nah, ini berarti ada sebuah dikotomi, artinya ada sebuah sisi yang berkebalikan. Nah, saya terjemahkan secara semiotis, saya deskripsikan aja, saya tulis gitu. Ini sedikit ada pertanyaan titipan ini Mas terkait dengan
apa ini animasi, Mas. Jadi ingin bertanya tentang pandangan dari Mas Daniel, kira-kira dalam The Simpsons, saya juga nggak tahu. The Simpsons itu di situ muncul ada semacam logika kebetulan gitu ya, yang muncul dan nyata. Itu kita tanggapan. Baik. Kita cukup bermain di ranah fisis ya kalau ngomongin The Simpsons. Bisa meramal masa depan. Kenapa dia bisa? Jangan-jangan di universe. Bagaimana ya? Saya juga tahu kenapa dia bisa meramal. Tapi seperti ini sih. Saya melihatnya kita memproduksi tanda, memproduksi teks secara banyak itu juga sebenarnya wajar kayak gitu. Misal Simpson, saya nggak mengikuti The Simpsons ya, cuman semoga yang saya gambarkan ini tepat. The Simpsons kan pasti tidak cuman sekali dua kali menampilkan figur yang kemudian figur itu di masa depan di dunia nyata ternyata memegang peran yang sama seperti yang diceritakan The Simpsons. Misal Donald Trump jadi presiden gitu, ternyata jadi presiden beneran kayak gitu. Nah, jangan-jangan kreatornya The Simpsons ini banyak memproduksi teks-teks serupa, artinya dia mencoba menebak sebanyak-banyaknya aja, memberikan clue sebanyak-banyak. Nah, ini nanti Donald Trump jadi presiden, ini nanti teksnya siapa lagi yang jadi presidennya, ini siapa lagi jadi presidennya, jangan-jangan dia menuliskan itu secara banyak. Kemudian ada satu yang benar, nah, satu yang benar ini yang kemudian dikenang oleh orang-orang gitu, wah ternyata The Simpsons ini bisa meramalkan masa depan gitu. Nah, jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan dia memproduksi teks dulu secara banyak, kemudian ada satu teks yang tepat dengan realitas, terus kemudian teks ini yang kemudian dipegang oleh masyarakat gitu, diingat oleh masyarakat. Jangan-jangan seperti itu. Nah, cuman kenapa The Simpsons bisa meramal masa depan saya juga nggak tahu ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Baik, terima kasih penjelasannya, Mas. Iya. Semoga bisa mencerahkan bagi yang bertanya. Kemarin tuh kalau menurut Mas Daniel sendiri kira-kira perkembangan penelitian komik itu bagaimana sih sekarang ini? Alhamdulillah sudah itu ya. Sudah mulai masif, dalam arti beberapa kampus juga sudah mulai terbuka untuk meneliti komik, karena kalau kata seperti yang pernah diperbincangkan Pak Seno, komik itu dibaca oleh orang berusia 8 tahun sampai 88 tahun. Artinya dengan bantuan visual, komik itu bisa mempermudah orang untuk menangkap pesannya. Sehingga anak kecil umur 8 tahun sampai orang tua umur 88 tahun itu bisa menikmati komik. Artinya apa? Artinya spektrum pembacanya ini luas. Kemudian Pak Seno ini kemudian ada kalimat lain yang setelah dia ngomong komik ini dibaca oleh orang 8 tahun sampai 88 tahun. Bandingkan misal dengan puisi yang diotak-atik dengan teori segala macam itu. Mana yang lebih urgent kayak gitu. Artinya puisi ini kan ya yang membaca puisi adalah orang-orang yang melek baca, orang-orang yang lettered kalau bahasanya itu, yang memang menguasai ilmu bahasa kayak gitu. Makanya dia bisa menikmati puisi. Kan nggak setiap orang menikmati puisi. Artinya spektrum pembacanya komik ini lebih luas dari puisi kalau berkaca dari ujarannya Pak Seno tadi. Nah, tapi saya setuju dengan beliau. Artinya pembaca komik ini memang banyak sehingga diskusi dan kemudian penelitian tentang komik ini memang perlu dijalankan kayak gitu ya. Karena teks komiknya sendiri sekarang udah banyak kayak gitu, kayak komik Indonesia sendiri itu sekarang udah rutin terbit, sebulan pasti ada yang terbit, di webtoon malah seminggu sekali satu judul terbit kayak gitu. Artinya teksnya ini udah banyak gitu, dan teksnya ini kan pastinya mencerminkan realitas yang ada di masyarakat. Nah ini kalau realitas ini yang tercermin melalui komik ini dibiarkan gitu aja, kan kita sebagai akademisi kan rasanya mubazir ilmunya gitu. Betul sekali Mas ya. Jadi memang
ya terlepas dari kontroversi komik sastra dan non sastra, itu barangkali bisa dibaca lebih lanjut disertasinya Pak Sirno itu mungkin ya Mas ya. Sepertinya itu landasan ontologis dan epistemologi dari komik juga dijelaskan ya. Yang pasti bahwa ternyata komik itu mengandung ideologi, mengandung representasi yang kemudian penting untuk dibongkar ya. Kalau dalam kajian budaya mungkin komik itu ditempatkan sebagai teks gitu ya, sebagai wacana baik memproduksi maupun mereproduksi kenyataan atau gagasan atau makna. Nah itu mungkin di situ letaknya bisa digali nanti untuk skripsi dan tesis. Yang kemudian ingin saya tanyakan ini kira-kira apakah seperti sekarang ini loh Mas, fenomena-fenomena dari yang ada Mobile Legend dan sebagainya, ini ada pertanyaan lagi ini, apakah juga bisa di mobile game ini bisa ditempatkan sebagai komik ini Mas? Akan ada penelitian tentang itu, silakan Mas. Mungkin ranahnya tidak spesifik komik, mungkin susah ya. Saya belum terbayang ya gamenya seperti apa dulu, kan saya juga belum tahu. Tapi yang jelas dalam studi sastra kita juga mempelajari namanya alih wahana atau adaptasi. Kita dulu belajar tentang alih wahana. Saya dulu belajar tentang alih wahana, adaptasi. Yang saya pelajari itu juga game. Jadi tidak hanya mempelajari misal komik, film dan lain sebagainya, tapi juga mempelajari game. Karena game ini juga termasuk konsumennya luas. Dalam arti pengaruhnya itu juga besar di masyarakat. Alih wahana kan ya kita dari media satu ke media lain, dari wahana satu ke wahana lain. Itu masuk ke konsentrasi kita dalam studi sastra. Jangan-jangan ketika kita menganalisis game, saya sendiri nggak main ML ya, jadi saya nggak tahu dalamnya ML itu apa. Mobile Legend bukan yang lain. Jadi saya nggak tahu dalamnya ML itu ceritanya bagaimana, terus kemudian ceritanya diadaptasi dari mana, itu saya nggak tahu. Cuman seandainya kita menganalisis alih wahana itu, mungkin misal Spider-Man deh, gitu. Spider-Man kan ada Spider-Man dari komik yang awal mulanya dibikin Steve Ditko sama Stan Lee, kemudian Spider-Man dibikin film, kemudian Spider-Man dibikin game PS, dan yang di game PS ini kan sangat referensinya dari komik ataupun dari film ini kan sangat terasa sekali. Artinya dalam studi alih wahana kita bisa menganalisis itu. Kita bisa menganalisis teks gamenya dan kita hubungkan dengan teks komiknya. Oh ternyata yang forma atau bentuk yang tersaji dalam game itu berasal dari komik yang di sini, komik yang jilid ini, komik yang terbit di masa ini kayak gitu. Ini kan kemudian kita bisa melakukan studi alih wahana terhadap medium-medium yang berbeda itu. Bisa sih sebenarnya kalau seandainya, tergantung gamenya apakah memang game lepasan sendiri atau atau punya unsur-unsur sastra gitu. Baik, terima kasih Mas. Kira-kira kalau prospek praktisi komik sendiri gimana Mas? Komikus ini Mas, buat support teman-teman mahasiswa yang suka nulis komik ini. Support peneliti komik, saya rasa cukup itu ya, ruang itu cukup terbuka lebar, dalam arti komikusnya banyak, cuman kritiknya belum jalan. Belum jalan secara masif. Artinya beda dengan kritik film misalnya. Kritik film kan sudah populer ya, kritik film. Artinya baik kritik media ataupun kritik akademis itu sama-sama jalan. Cuman kan komik belum sampai seperti itu. Karena komik sendiri kan kadang pembacanya itu tidak seluas film dan trennya itu tidak seperti film. Film kan misal ada satu film dirilis, kemudian dalam 1 minggu itu film itu diperbincangkan terus sampai ada reviewnya berkali-kali. Nah ini film menang momentum.
Tapi kadang komik tidak bisa seperti itu karena apa? Karena komik tayangnya berjilid-jilid, berkelanjutan. Nah, kadang kita nggak dapat momentumnya. Tapi bisa saja seandainya teman-teman ingin menganalisis komik dengan model penyajian yang dengan kemasan penyajian yang berbeda-beda, itu bisa aja. Nggak melulu akademis. Kadang yang nggak akademis itu malah bisa memperoleh penikmat lebih banyak. Kayak misal berapa banyak sih yang baca review film di Kompas Minggu daripada penontonnya Cinecrip di YouTube. Nah, ya gitu ya. Dan kalau kita banding-bandingkan di perbincangan nggak masalah gitu. Untuk dunia akademis, bisa lebih terdokumentasi dengan baik dan bisa dinikmati di masa-masa yang akan datang. Tapi kalau mau disajikan secara populer, misal di review di YouTube, ya saya rasa juga nggak masalah. Oke, baik Mas. Ini ada pertanyaan menarik nih Mas. Apakah ada idealisme tersendiri dari para komikus? Mengingat banyak sekali meme yang kalau dilihat dari visual dan dialognya juga seperti komik. Oke Mas, di meme komik idealisme para kritikus, para komikus. Luar biasa nih pertanyaannya ini. Berbicara tentang idealisme. Kadang tuh orang kalau udah urusan perut tuh idealisme itu tergantung siapa yang bayar gitu. Dalam arti kadang tuh orang membuat komik disesuaikan dengan pangsa pasarnya, terutama yang membuat komik secara profesional untuk mencari uang. Pasarnya ramainya di mana? Ya kita bikinlah komik ke sana. Kalau sekarang komik Indonesia sedang ramai di genre romance, genre romantis. Banyak komikus yang dalam kehidupan nyata tidak romantis dan terlihat hidupnya datar-datar saja, tapi membuat komik romantis itu ya banyak yang seperti itu gitu. Membuat komik yang romantis karena memang dia mengejar uang itu juga banyak. Nah, kemudian meme ini ya secara memang seperti komik karena dibacanya secara berkelanjutan kayak gitu. Kalau kembali ke idealisme tadi, komik itu harus terlihat seperti apa? Kita lihat dulu komikusnya itu bagaimana. Kadang tuh ada komikus yang punya standar tinggi. Saya membuat komik itu harus seartistik mungkin. Kadang ada komikus yang kejar setoran. Misal komikus webtoon itu biasanya kejar setoran karena terbitnya seminggu sekali. Dulu saya sempat kerja di salah satu platform webtoon tapi dari Jepang, dan saya harus mengedit komik secara seminggu sekali, dan saya tahu bagaimana kualitas komiknya karena harus membuat seminggu sekali full color. Jadi mau nggak mau kualitasnya itu tidak bisa bagus, tidak bisa maksimal karena dikejar oleh deadline, dikejar oleh pasar gitu ya. Pokoknya harus terbit biar orang-orang itu beli koin, biar orang-orang itu baca, berbayar, biar berjalan gitu, biar perusahaannya itu tetap survive gitu. Tetap bisa hidup. Nah, ini kita kembali lagi ke komikusnya mau apa gitu. Ada juga komikus yang saya tahu satu komikus yang dari Bandung namanya Alex Irzaki, kalau teman-teman tahu. Alex Irzaki itu dia bikin komik silat. Dia itu kalau bikin onomatop tuh yang sound effect, kalau nonjok tuh ada tulisannya book gitu besar. Kalau ada ledakan ada teks tulisannya duar gitu besar. Nah, Irzaki ini termasuk komikus yang dia tidak mau membuat onomatop dari font digital. Artinya kalau mau bikin onomatop ya dia bikin sendiri. Kalau bikin onomatop ya dia gambar sendiri kayak gitu. Misal bikin duar gitu. Duar ya dia tulis huruf D-nya itu seperti ada api-apinya kayak gitu. Karena apa? Karena teks yang dia bentuk, huruf yang dia bentuk itu juga punya unsur visual. Dia tahu bahwa huruf itu juga punya kekuatan visual, punya kekuatan untuk menampilkan sebuah pesan gitu. Tidak hanya sebagai pengantar pesan, tapi juga bisa menjadi pesan itu sendiri. Makanya ketika dia membuat onomatop, ketika ada ledakan itu hurufnya dibikin seperti api, duar gitu. Nah, seperti itu. Karena dia sadar seperti itu. Nah, cuman orang komikus seperti Irzaki ini tidak banyak sehingga
apa sehingga bicara tentang idealismenya kita balik lagi ke komikusnya, apakah komikusnya ini memang mengejar kualitas atau memang mengejar uang seperti itu. Masih banyak pertanyaan nih. Rame ini ya. Iya, banyak yang tertarik itu. Malam makan rame. Ya, masih ada 15 menit, Mas. Oh ya, santai. Ya. Kalau apakah komik bisa disebut sastra anak? Ya, kalau komikusnya untuk anak-anak bisa disebut sastra anak. Kemudian kalau komiknya 18 plus sepertinya tidak, Mas. Oh, tentu saja. Apakah ada idealisme ini? Tadi itu, Mas. Ratna Wulandari, selamat malam, Pak. Saya mau bertanya, jika komik adalah karya yang menampilkan gambar dan teks, maka kartun, manga, anime juga bisa dikatakan komik sebelum diekspos ke layar kaca. Nah, anime itu ketika membuat anime ataupun film, itu ketika sebelum diangkat ke layar kaca itu ada proses yang namanya dibikin storyboard. Storyboard kalau teman-teman tahu kayak sketsa kasar gitu. Nanti scene ini gambarnya seperti ini, scene ini gambarnya seperti ini, posisinya aktornya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu digambar lewat storyboard. Storyboard ini fungsinya untuk mengarahkan director, mengarahkan kameramen, ini nanti seperti ini setelah ini, scene ini nanti seperti ini. Nah, itu storyboard itu ditampilkan secara berkelanjutan. Karena nantinya akan diangkat sebagai film atau anime misalnya. Nah, itu bisa disebut komik karena memang berkelanjutan gitu gambarnya gitu. Tapi apakah itu bisa disebut sastra atau enggak? Nah, itu urusan lain gitu. Kemudian apalagi tadi kartun kalau dari sisi dari segi definitif gambar satu itu bisa disebut kartun, tapi kalau gambar sudah 2 kemudian berkelanjutan ceritanya itu bisa disebut komik. Manga komik, manga itu istilah komik di Jepang. Terus siapa lagi nih? Kenapa komik distereotipkan sebagai bacaan anak? Gimana sih mulanya? Dulu anak-anak seperti Dusutan Tatang S itu dijual di SD. Yang kita tahu juga ada polasan-polasan visual ke arah vulgar. Nah, ini makin malam makin vulgar ini kayaknya ini. Oke, ya siap. Bacaan anak. Ya bisa sebut bacaan anak. Beberapa komikus zaman dulu memang, komikus Indonesia zaman dulu memang beberapa ketika membuat komik diniatkan untuk sebagai bacaan anak kayak gitu. Seperti R.A. Kosasih itu memang sejak semula dia membuat komik memang untuk bacaan anak kayak gitu. Kenapa distereotipkan sebagai bacaan anak-anak? Mungkin karena unsur visualnya kali ya, unsur visualnya. Dan komik-komik pertama di Amerika kan memang unsurnya sangat karikatural gitu. Gambarnya jarang realis gitu. Jadi tampilannya itu sangat menyenangkan, sangat ramah untuk anak gitu. Dan anak-anak sendiri kan ya misal awal-awal dulu Disney lah, Popeye dan lain-lain sebagainya itu yang kemudian di Amerika itu industrinya menguat dan penikmatnya semakin dominan anak-anak dan akhirnya disebut sebagai bacaan anak. Ya kalau mau dibilang yang mendekonstruksi, yang berusaha meruntuhkan meruntuhkan pendapat komik sebagai bacaan anak itu ya salah satunya Will Eisner tadi. Dia bilang bahwa komik ini bisa jadi bacaan yang serius. Terus Tatang S. Tatang S ini memang nakal ya. Orangnya memang terkenal nakal. Dulu dia pernah berkonflik dengan komikusnya Si Buta dari Gua Hantu. Karena dia bikin tiruannya Si Buta, tapi namanya Si Gagu tapi kostumnya sangat Si Buta sekali, dan itu oleh banyak pihak dia dianggap plagiat, dianggap melakukan pencontekan untuk menghina Ganesh kan ini dulu dihormati sekali oleh komikus-komikus muda ya. Nah, ini ada Tatang S yang kemudian berusaha untuk menyerang Ganesh. Nah, ada pertanyaan lagi? Wah, cukup banyak ini, Mas. Ya, ini ada Mas Reza ini menambahkan ya perdebatan komik ya tadi ya. Rai Barong, Sweta, oke. Di sini ada yang fansnya Sweta? Kebanyakan Liverpool ya, Pak. Waduh. Gimana?
menolak lupa Liverpool. Ya nih. Mas, ceritain tentang perkembangan komik di luar yang penerbitan populer dong. Komik religi, komik 2000-an, komik yang dominan, zin, komik sosmed. Wah, ini bisa panjang banget nih kalau ngebahas. Satu aja ya mungkin ya, komik religi. Komik religi ini, aduh saya lupa nama pengarangnya lagi. Taman Firdaus. Pokoknya yang apa? Dikotomi surga neraka, dikotomi orang baik dan orang buruk itu awal mulanya itu ada yang menciptakan dari Jawa Timur. Aduh saya lupa namanya lagi. Pernah saya tulis kok. Pokoknya itu penulis dan dan artisnya yang menggambar itu beda. Dia bikin komik dikotomis itu loh, yang ada karakter baik dan karakter buruk gitu. Dan komik itu kemudian ramuan itu kemudian dipakai oleh banyak komikus lain karena dulu tidak ada melek plagiasi atau tidak ada perkara hak cipta dirisaukan dan barangnya itu orang mengadaptasi pola cerita itu ya nggak apa-apa gitu. Komik Taman Firdaus ini kemudian dikelola oleh komikus lain itu juga komikus aslinya tidak masalah. Yang jelas memang awalnya itu unsur didaktisnya itu kuat. Komik religi itu memang untuk mendidik anak muda kayak gitu. Di sambutannya itu sambutan kata pengantarnya di depan itu memang terlihat jelas gitu. Kalau kata Pak Seno, ini out of context ya. Kalau kata Pak Seno itu kalau kita ingin membaca ideologi dari pengarang itu kita tidak perlu melulu berkutat dalam teks cerita, teks narasi. Kita bisa memakai unsur-unsur lain dalam buku tersebut. Misal kata pengantar. Kalau saya tadi pakai yang di komik Merebut Kota Perjuangan, saya pakai sambutan-sambutannya orang-orang gitu. Stempel-stempel saya pakai untuk kemudian saya membaca ideologinya. Nah, ini termasuk seperti ketika membaca komik religi tadi. Unsurnya unsur didaktis bisa didapat di sambutannya. Ini kemudian diadaptasi oleh orang-orang dan mungkin karena unsur didaktis ya, jadi orang itu tidak menganggap komik ini berbahaya dan orang-orang bebas memproduksinya. Jadi sampai sekarang saya masih menemukan komik religi dengan surga neraka itu saya masih menemukan dan saya menemukannya itu bahkan di tempat-tempat yang bukan tempat jualan komik, itu di fotokopian saya menemukan. Saya dulu pernah main ke Bantul, daerah Kasian namanya, di Kasian di Bantul itu saya main gitu, saya butuh fotokopi, saya mampir ke satu fotokopian di desa, itu benar-benar di desa itu kanan kirinya sawah gitu. Ada loh yang jual komik religi gitu, komik-komik surga neraka gitu. Dalam arti komik ini memang direproduksi terus dan mungkin karena dianggap aman oleh orang-orang tua, jadi komik ini tenar sampai sekarang. Ya, ini ada pertanyaan terakhir nih Mas. Ya, kelanjutan dari pertanyaan sebelumnya dari Mas Furkon. Semangat zaman apa ya yang kira-kira menyebabkan munculnya komik siksa neraka dan komik religi itu Mas? Gimana ya saya membahasakannya? Komik itu muncul seingat saya tahun 60-an, dalam arti ketika itu kan budaya asing itu sangat ditentang ya, kayak itu udah dianggap kalau zaman sekarang mungkin dianggap virus corona lah, jadi sangat antipati kita terhadap budaya asing gitu, sangat menjaga jarak gitu. Terutama zaman-zaman masih banyak aktivis komunis di Indonesia ya, soalnya asing dikit diprotes, asing dikit jadi perlu memunculkan ide-ide tentang kelokalan, tentang keindonesiaan, dan itu kalau bisa yang sifatnya mendidik gitu. Nah, kalau membaca tahun penerbitannya ya sekitar tahun segituan ya bisa dimengerti bahwa komik religi ketika itu memang dipakai untuk mendidik itu, karena pengaruh-pengaruh asing itu sangat dihindari. Mungkin sampai Orde Baru masih ya banyak jargon-jargon
asing buruk itu masih banyak kali ya, sampai masa-masa orde baru gitu, sampai bacaan-bacaan dibatasi gitu. Mas Furkon, pertanyaannya bikin aku tobat, apalagi baca komiknya. Iya Mas, ya luar biasa ini antusias teman-teman ya untuk berdiskusi tentang komik ya. Ternyata banyak kegelisahan ya, kalau tadi bisa dicatat ya, tentu banyak masih ada definisi komik ya, kemudian yang sepertinya juga sudah dijelaskan dengan cukup baik ya, sangat mencerahkan ya tentang posisi komik. Tadi bisa dianalisis menggunakan kajian sastra ya, dengan metode deskriptif sebagaimana penjelasan Mas Daniel. Lalu kemudian juga pentingnya ini ya, kritikus ya di masa perkembangan komik yang sangat pesat ini ya, sekaligus juga perlunya keberanian ya untuk meneliti komik ya. Yeah. Ini banyak teman-teman di sastra itu masih ragu gitu ya Mas ya, masih ragu dan mungkin masih takut dengan dosen pembimbing atau dosen pengujinya ya ini. Ya. Jangan takut sama Pak Aula ya, Pak Aula itu baik. Aduh. Iya, ini sepertinya tidak bisa saya simpulkan ini ya, diskusi kita ini cukup panjang ya. Yang pasti kalau misalnya kemudian nanti ingin tanya-tanya terkait dengan komik, perkembangan komik dan praktisi ya sebagai pembuat komik ya, ini bisa langsung hubungi Mas Daniel di Instagramnya ya Mas ya. Ya, boleh silakan. Ya itu. Ini sepertinya sudah pukul 22 Mas Daniel ya. Kita lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya, barangkali nanti kita bisa mengelaborasi dengan penelitian ya, satu contoh penelitian kalau bagi yang tertarik dengan kajian komik ya, atau tentang kesejarahan tadi juga penting ya. Nanti bisa kemudian kita undang lagi Mas Daniel untuk mengisi diskusi kita ini dengan lebih elaboratif ya. Ini masih masih umum ya. Nah, ini pemantikan dari kita semua ini. Gitu Mas Harun ya. Baik Pak Allah. Sangat seru malam ini Pak. Ya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang untuk ngobrol pada malam hari ini. Suasananya malam itu di weekend itu jadi kayak agak fresh itu suasananya. Dan itu cukup merefresh memori saya tentang komik, membahas komik secara mendalam dan secara serius. Soalnya dulu ketika saya bekerja di perusahaan komik juga ngobrolnya itu ngobrol tentang komik yang dijual terus gitu. Jadi kayak sisi saya sebagai orang yang dulu sempat mengkaji komik itu jadi agak tersisihkan ketika saya bekerja di perusahaan komik. Tapi sekarang saya diberi kesempatan di sini untuk berbicara tentang komik, tentang sejarah komik dan bagaimana kajian komik itu. Ya saya berterima kasih ke teman-teman, terutama kepada Pak Aula sudah diundang pada malam hari ini. Jangan segan untuk bersilaturahmi, berkomunikasi. Kalau email tadi ya saya cukup jarang membuka email tapi cukup cepat membuka IG ya. Jadi saya cantumkan juga IG-nya gitu. Jadi silakan yang mau bertegur sapa, monggo. Ya, terima kasih. Ya baik, makasih Mas Daniel atas ilmu-ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan jadi ladang pahala buat Mas Daniel ya Mas. Amin. Iya Pak. Saya ingatkan kembali buat teman-teman yang sudah hadir bisa ikuti acara ngobrol selanjutnya. Sepertinya minggu depan ini tema yang sangat menarik juga. Tidak kalah ucapkan terima kasih banyak sekali lagi pada teman-teman dan pengisi acara. Saya akhiri bincang-bincang ngobrol sastra. Jangan lupa follow IG-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.